Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin summa amma ba'du. Fa nasallallahu ta'ala ayarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wal amali salih wa ayyufaqihana fid din wa ayyaftah lana futuhal arifin Allahumma amin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnah hadi nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala al khairi ibtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang begitu banyaknya, sehingga kita dapat menghadiri di majelis atau di kajian muzakarah kita ini, yang insya Allah pada hari ini kita akan mulai mempelajari atau mengkaji kitab yang baru atau matan atau nazam yang baru, yang dimana sebelumnya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan beberapa kitab yang bergenre tentang adab dan akhlak. Yang pertama ta'lim muta'alim, lalu yang kedua khalasat ta'zimal ilmi, lalu yang ketiga ayyuhal walad, sudah kita selesaikan alhamdulillah. Maka sekarang untuk melanjutkan lagi darsul idhofi kita, insyaallah yang kita kaji bertema atau bergenre tentang sirah, yaitu nazam yang sangat berkah sekali yang ditulis oleh salah satu ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang dimana nazam ini beliau kasih judul Al-Munirah fi Muhimmi Ilmi Sirah. Dan sirah itu merupakan salah satu fan atau disiplin ilmu yang sangat penting yang harus kita pelajari. Dan hampir banyak zaman sekarang itu para talib, para tulabul ilmi, hampir kebanyakan ya, nggak semuanya, tapi hampir kebanyakan itu meremehkan ilmu sirah karena mungkin menganggap bahwasanya ilmu sirah itu nggak penting. Dulu waktu Al-Faqir pernah menghadiri salah satu kajian dari guru Al-Faqir, orang Mesir namanya Syekh Abdullah Al-Misri. Waktu itu beliau membuka kajian tentang tafsir. Tafsir juz 27, juz 28 sampai juz 30. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah membahas tafsir soal Al-Munafiqun. Waktu itu kita sharing, habis kajian kita sharing sama Syekh kita sharing, Syekh gimana caranya Syekh biar kita punya malakah atau punya takofah tentang tafsir. Yang nasihat, tahu nggak nasihat apa yang pertama kali beliau sampaikan kepada kita waktu itu? Nasihat pertama kali yang beliau sampaikan kepada kita yaitu perdalami ilmu sirah, kata beliau. Perdalami ilmu sirah. Jadi sebelum kita menekuni, sebelum terjun ke ilmu tafsir, alangkah baiknya kita menguasai ilmu sirah. Dan waktu itu beliau menganjurkan setidaknya Rahiqul Makhtum yang dibaca atau yang dipelajari. Tapi yang kita seperti ini kayak Rahiqul Makhtum atau Sirah li Ibnu Hisham atau yang sejenisnya ini kan lumayan tebal gitu ya. Kita setidaknya punya dasar, punya basic, punya dasar. Kalau kita lihat ada beberapa kitab ulama juga, seperti misalnya Al-Urjuza Al-Mi'iyah itu. Cuman kan kalau kita lihat nazamnya itu lumayan banyak ya, ratusan, ada 100 bait. Ya, biasanya orang-orang Indo itu kalau baru belajar sirah, kalau mendapati bait banyak gitu ya, terus kitabnya lumayan tebal, nah itu kan kadang cepat futurnya ya, cepat malasnya, cepat futurnya. Ah, sekarang nih, Masya Allah ya, juhdun kabir dari ulama kita, itu Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dari yang sekian banyaknya itu beliau ringkas hanya menjadi 20 bait saja. Al-Munirah ini cuma 20 bait. Kalau seandainya antum konsisten, 4 bait saja setiap hari. Nggak sampai seminggu udah selesai. Betul nggak? 4 kali 5, 20. 5 hari. Ya seminggu lah kalau kita totalkan. 5 hari hafalan, hari ke-6 mutkinkan, 7 setoran. Selesai. Dan kita sudah mengetahui bagaimana track record beliau, sudah pernah kita jelaskan waktu mengkaji kitab Khalasat Ta'zimal Ilmi. Beliau merupakan salah satu guru besar gitu ya di Masjidil Haramain, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, seperti itu. Jadi
sebagaimana tadi yang sudah kita katakan bahwasanya nazam ini berkaitan sama sirah. Nanti akan kita sebutkan sirah itu apa definisinya secara, kalau kita mutlakkan sirah itu apa artinya, nanti akan saya zikruh insyaallah. Maka untuk tidak memperpanjang lagi, kita langsung saja masuk dari apa yang akan disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nazim hafizahullah taala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharaini. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdi rabbi abda'ul munira, summa salatu wassalamu sirah, ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, abuhu Abdullahi minhu mufradu, wajadduhu syaibatu Abdul Muttalib, min nasli Adnana wa asluhul Arab, wa ummuhu bintuh Liwah bin Aminah, ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Jadi untuk bait yang pertama An-Nazim mengatakan bihamdi rabbi abda'ul munira summas salatu wassalamu sirah. Baik, dari bait yang pertama ini kita bisa setidaknya mengambil gambaran umumnya bahwasanya akan disampaikan oleh An-Nazim. Pembahasan yang pertama tentu tentang basmalah dulu, tentang basmalah sebagaimana di awal sudah disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua hamdulillahi ta'ala, lalu yang ketiga as-salatu wassalam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang pertama basmalah, kita sudah sering mengulangi basmalah. Kenapa dimulai dengan basmalah? Ya iktidaan bi kitabillahi ta'ala wa iktidaan bi hadiin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Lalu juga iktidaan bi adatis salaf atau bi adatil ulama, bahwasanya memulai sesuatu itu karyanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu juga setelah dimulai dengan hamdulillahi ta'ala, lalu An-Nazim mengatakan summa salatu wassalam gitu ya. Lalu juga diikuti setelahnya dengan ucapan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini An-Nazim mengatakan bihamdi rabbi abda'ul munirah. Al-munirah di sini merujuk kepada nazam yang beliau tulis. Jadi nazam ini beliau namakan Al-Munirah. Nama lengkapnya Al-Munirah fi muhimmi ilmi sirah. Seakan-akan kita katakan seperti ini. Abda'u hadhil manzuma ismuha apa? Abda'u hadhil manzuma ismaha Al-Munirah fi muhimmi ilmi sirah bihamdillahi ta'ala. Nah, gitu. Jadi saya memulai manzumah saya ini yang saya kasih judul, apa judulnya? Al-Munirah fi muhimmi ilmi sirah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya memulai tulisan saya yang berbentuk nazam ini dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Munirah itu apa arti Al-Munirah? Al-Munirah itu kan artinya cahaya gitu ya. Cahaya, pelita, seperti itu. Jadi seakan-akan An-Nazim rahimahullahu ta'ala pengen memberikan kita suatu, ada jalan yang terang agar kita dapat menelusurinya, yaitu dengan nazam ini. Jadi tuniru laka at-tariq fi hadzal ilm. Dengan manzumah ini semoga saja dapat memberikan cahaya kepadamu, memberikan cahaya denganmu dengan wasilah ilmu ini, yaitu ilmu sirah. Seperti itu. Jadi bihamdi rabbi abda'ul munirah, dengan memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pun memulai manzumah ini dan yang saya kasih judul Al-Munirah fi muhimmi ilmi sirah. Baik. Sebagaimana tadi An-Nazim menyebutkan nama manzumahnya ini adalah Al-Munirah fi muhimmi ilmi sirah. Fi muhim itu apa? Muhim, yang penting gitu ya, bagian-bagian yang penting. Jadi pembahasan manzumah ini enggak semuanya disebutkan. Jadi nazam ini hanya menjelaskan atau menyebutkan sirah yang penting-penting saja. Yang tadi Anda katakan di awal, setidaknya yang dasar-dasar yang kita ketahui. Yang dasar ini kalau tanya orang, jangan sampai kita bilang la adri. Jangan sampai kita bilang nggak tahu. Ini yang dasar, yang basic. Maka dikatakan fi muhimmi ilmi sirah. Bagian yang penting-penting aja. Seperti nama Nabi siapa, nama ayahnya siapa, berasal dari mana, keturunan mana, ibunya siapa, kakeknya siapa, siapa nama pamannya, siapa yang mengasuh Nabi pasca wafatnya ayahnya, siapa yang menyusui. Itu kan yang penting-penting seperti itu. Kapan hijrahnya, apa yang terjadi sebelum hijrah, apa yang terjadi ba'dal hijrah,
lalu siapa nama anak-anaknya, itu kan yang penting-penting. Adapun yang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa qabla wiladatin Nabi, sebelum lahirnya Nabi, gitu ya, kayak yang kisah ya, apa namanya, tentara Abraham yang masuk ke kota Mekah, itu nggak disebutkan. Begitu juga dengan peristiwa al-Maghazi dan jihad, itu nggak disebutkan. Karena itu ya bisa kita dapati kitab mutawalat. Karena ini basic, dasar, dan buat mubtadi, maka hanya disebutkan oleh An-Nazim, yaitu tentang fi muhimmi ilmi sirah. Yang penting-pentingnya saja, seperti itu. Yang sekiranya orang bertanya kepada kita, kita bisa menjawab. Yang sampai nanti, apalagi kita tolib statusnya. Beda halnya kalau orang awam, beda halnya kalau kita tolib, ditanya, kapan lahirnya Nabi? Saya nggak tahu. Kan aib seperti itu. Siapa nama anak-anaknya Nabi? Berapa jumlahnya? Laki-lakinya berapa? Perempuannya berapa? Kan masa nggak tahu, kan itu merupakan termasuk aib seperti itu. Nanti kita akan mendapati kakeknya Nabi. Kita selama ini kenal yang sering kita dengar kan Abdul Muthalib. Sebenarnya bukan itu nama aslinya. Nah itu kita nggak tahu tuh. Kena ditanya, siapa Mas Mujaddin Nabi? Siapa nama kakek Nabi? Kita bilang Abdul Muthalib. Padahal itu bukan nama aslinya. Nah, hal yang basic aja kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Kalau orang awam kalau ditanya ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita yang tolib, kalau ditanyakan sesuatu yang perlu dipertanyakan seperti itu. Jadi bihamdi rabbi abdaul munira, lalu setelah itu summa sholah, iftitah yang berarti kemarin sebagaimana yang sudah kita katakan, muqaddimah hakikiyah itu adalah basmalah, terus muqaddimah idhofiyah itu adalah hamdulillahi ta'ala, lalu ditambahkan dengan sholatu wassalam gitu ya. Lalu setelah beliau tadi ucapkan basmalah, lalu setelah beliau ucapkan hamdalah, lalu setelah itu beliau iringi setelahnya dengan ucapan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata asyirah di sini, summa sholatu wassalamu sirah. Sirah di sini artinya secara makna bahasa adalah at-tariqah. At-tariqah al-maslukah. At-tariqah al-maslukah. Jadi seakan-akan An-Nazim pengen mengatakan kepada kita, lalu selanjutnya sholawat dan salam kepada Nabi, dan ini adalah thariqahnya kami. Thariqah kami ini merujuk kepada siapa? Thariqah kami yaitu para ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu itu ketika menulis kitabnya, tidak hanya dibuka dengan basmalah, hamdalah, tapi juga dibuka dengan sholawat dan salam. Maka An-Nazim mengatakan summa sholatu wassalamu sirah ay tariqatul ulama. Jadi caranya ulama ketika membuka entah kitabnya atau kalamnya atau khutbahnya itu dibuka dengan ucapan sholawat dan salam. Itu maksud sirah di sini. Paham tum ya? Di summa sholatu wassalamu sirah ala nabi, nanti setelahnya ala nabi di bait yang kedua. Lalu sholawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi, kita hadiahkan kepada Nabi. Dan ini adalah sirah, ay tariqah. Daiman, wa daiman naftatih, gitu ya, naftatih, as-salat, wassalam, atau apa namanya, naftatih, wa hadhihi tariqatuna, bihadhihi, gitu. Jadi, gitu, begitu terusnya, manhajnya atau tariqahnya, para ulama-ulama sebelumnya ketika memulai itu, tidak hanya dengan basmalah, tidak hanya dengan hamdalah, tapi juga dibuka dengan sholawat dan salam, seperti itu. Tohib. Lalu juga dari kata sirah ini kita bisa mengambil faedahnya. Ya, bukan hanya kita mengartikan sirah ini secara makna lugawinya gitu ya. Mana lugawinya. Jadi sebenarnya gini ikhwah, sebenarnya ketika An-Nazim mengatakan as-sirah di muqaddimahnya, itu sebenarnya sudah menjadi isyarat, sudah ada isyarat di dalamnya. Apa isyaratnya? Isyaratnya bahwasanya nazam ini itu berkaitan isinya tentang, kontennya tentang sirah. Ini dalam ilmu balaghah disebut dengan bara'atul istihlal. Dalam ilmu balaghahnya disebut dengan bara'atul istihlal. Apa artinya bara'atul istihlal? Kata ulama kita mengatakan artinya adalah ayyatiya an-nazimu awin nasiru fibtida'i kalamihi bima yadullu ala maqsudihi minhu bil isyarati labit tasrih. Kurang lebih terjemahannya artinya baratul istihlal itu adalah seorang penazam yang menulis nazam atau yang menulis sebuah nasar kitab, nasar lawannya nazam, itu ayat dia beliau datangkan di
awal kalamnya itu atau di mukaddimahnya itu beliau datangkan apa? Sesuatu yang menunjukkan kepada maksud dari apa yang akan disampaikan. Tetapi yang hendak disampaikan ini tidak dengan tasrih. Tasrih itu tidak dengan terang-terangan, tetapi dengan isyarat. Isyarat ini nanti akan menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam isi nazm itu. Jadi ketika dikatakan summa sholatu wassalamu siru ala nabi, ini menunjukkan bahwasanya nazm ini isinya adalah sirah ala nabi. Bukan sirahnya Hasan, bukan sirahnya Khair, tapi sirahnya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu alangkah baiknya kita harus mengetahui sirah itu apa artinya. Sirah itu kan secara bahasa sudah kita katakan artinya adalah at-thariqah. Betul nggak? Artinya adalah at-thariqah, sirah. Sirah kalau kita mutlakan itu maksudnya kita nggak katakan sirah nabawiyah, tapi sirah mutlak aja. Sirahnya si Khair, sirahnya si Dayu, sirahnya si Ishaq, semuanya kita mutlakan. Atau kalau dalam bahasa Arab sirah zatiyah, atau kalau kita artikan bahasa Indo itu apa artinya? Biografi lah ya, biografi. Apa artinya coba sirah itu? Kalau kita mutlakan begitu saja, itu artinya maksudnya apa? Ya jalan hidup seseorang. Jalan hidup seseorang yang beliau kisahkan di sebuah tulisan. Tanggal lahirnya, tempat lahirnya, ya kan? Riwayat hidupnya, riwayat sekolahnya, apa hobinya, apa cita-citanya biasanya dicantumkan di situ. Itu kalau sirah kita mutlakan. Tapi kalau kita katakan siratun nabawiyah, istilah yang khusus lagi, sirah an-nabawiyah, maka ini akan membahas tentang kehidupan Nabi saja, betul nggak? Akan membahas kehidupan Nabi saja, min maulidihi ila mamatihi. Dari hidupnya, dari masa lahirnya, sampai beliau meninggal dunia. Paham tuh? Cuman gini, para ahli sejarah, itu kalau antum lihat di kitab, misalnya di kitab Lauhul Mahfuz atau Ibnu Sirah di Ibnu Hisham, itu antum akan dapati bahwasanya di dalam sirahnya Nabi itu tidak hanya bercerita tentang apa? Tentang masa dari beliau lahir sampai beliau mati. Tapi bahkan ketika sebelum lahir pun itu dikisahkan. Tapi ini nama sirah nabawiyah enggak? Sirah nabawiyah kalau kita artikan, kalau kita batasi, sirah nabawiyah itu artinya menceritakan kehidupan Nabi dari lahirnya sampai beliau meninggal dunia, sampai beliau wafat. Berarti kan yang qabla maulid itu kan bukan namanya sirah. Tapi di sini para ulama sejarah mengatakan karena qabla maulidin Nabi, sebelum masa hidupnya Nabi itu ada istilahnya ada hubungan atau ada keterikatan dengan kisahnya Nabi agar sempurna bagaimana ceritanya atau bagaimana sirah Nabi, makanya qabla maulidin Nabi itu dicantumkan dalam kitab sirah. Jadi bukan hanya min maulidin Nabi atau min wiladatihi, tapi qabla wiladati Nabi. Sebelum lahirnya Nabi sampai beliau nanti meninggal dunia. Itu kita katakan sirah an-nabawi, asirah nabawiyah. Paham tum? Paham. Jadi dari bait yang pertama ini kita bisa mengambilkan beberapa faedah. Yang pertama berkaitan tentang basmalah, lalu yang kedua berkaitan tentang hamdalah, lalu yang ketiga berkaitan tentang sholawat dan salam kepada Nabi. Sekarang bait yang kedua. Ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, abuhu Abdullahi minhu mubtadu. Tohib. Lalu yang kedua, An-Nazim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, itu adalah pelengkap dari bait yang sebelumnya. Jadi dikatakan gini, summa sholatu wassalamu sirah ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, sampai di situ. Jadi perkataan An-Nazim ala nabiyyin ismuhu Muhammadu itu adalah melengkapi bunyi bait syair yang sebelumnya. Jadi kurang lebih artinya seperti ini. Lalu kemudian kita sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi yang namanya itu adalah Muhammad. Dan ini adalah thariqah kita atau sirahnya kita. Paham tuh takdir kalamnya? Gitu ya. Summa sholatu wassalamu sirah ala nabiyyin ismuhu Muhammadu,
abuhu Abdullahi minhu mufradu. Jadi dari bait syair yang nomor 2 ini kita bisa setidaknya mengambilkan beberapa faedah secara globalnya. Yang pertama, namanya Nabi siapa? Nama Nabi yang pengen kita kaji ini siapa namanya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nama ayahnya. Lalu yang ketiga, siapa saudara-saudaranya Nabi? Apakah Nabi itu punya saudara? Apakah dia punya abang? Apakah dia punya kakak? Apakah dia punya adik? Dari bait yang kedua ini akan disebutkan. Pahim tum? Tohib. Dari perkataan Nazim rahimahullahu ta'ala, ala nabiyyin ismuhu Muhammadu. Maka di sini kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwasanya nama Nabi kita yang sering kita ucapkan salawat dan salam itu setiap harinya, di setiap sholat kita, itu adalah namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad ini adalah seafdal-afdalnya Nabi, bahkan namanya Nabi Muhammad itu beberapa kali diulangi di dalam Al-Quranul Karim. Diulangi di dalam Al-Quranul Karim. Setidaknya ada berapa? Ada 4. Setidaknya ada 4 kali pengulangan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bunyinya gimana? Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ma kana Muhammadun aba ahadin. Yang kedua. Lalu yang ketiga, wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin. Yang ketiga. Lalu yang keempat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda. Nah, itu yang surat apa? Al-Fath ya. Al-Fath seperti itu. Berarti setidaknya dari penamaan Nabi di dalam Al-Qur'an itu ada 4 kali pengulangan gitu ya, ada 4 kali pengulangan. Tohib. Muncul permasalahan, apakah ada nama yang bukan Muhammad disebutkan di dalam Al-Qur'an? Ada enggak? Selain Muhammad ada enggak? Ada, yaitu Ahmad. Ahmad, yang ketika Nabi Isa alaihissalam itu ya menceritakan kepada kaumnya, gimana bunyinya? Minat Taurah mubasyiram bi rasulin bi rasuli yati mim ba'dis muhu Ahmad. Ahmad. Dalam hadis ini Muhammad Ahmad berarti nama Nabi selain dari Muhammad Ahmad ya. Selain itu ada enggak? Selain itu banyak sudah nama Nabi. Bukan hanya Muhammad, bukan hanya Ahmad. Dalam hadis Nabi itu disebutkan, Nabi sendiri bahkan yang mengatakan. Dalam hadis Nabi, dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innali asma, sesungguhnya saya itu mempunyai beberapa nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu, wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra, wa ana al-hashiru alladhi yuhsyarun nas ala qadamayya, wa ana al-aqibul alladhi laisa ba'dahu ahad. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi. Al-Mahi artinya Al-Mahi yang menghapus. Menghapus apa? Menghapus kekufuran yang ada di kota Mekah dan kota Madinah di kala itu. Al-Mahi. Lalu juga Al-Hashir yang dikumpulkan. Nanti orang-orang atau umatnya Nabi akan dikumpulkan nanti. Al-Hashir. Lalu nama lainnya Nabi Al-Aqib. Al-Aqib itu artinya yang terakhir. Tidak ada lagi nabi-nabi ya setelah Nabi Muhammad. Artinya Nabi itu sebagai Nabi Khatim, Nabi penutup. Ini nama-nama lain dari Nabi Muhammad. Walaupun nanti ada lagi Nabi Rahmah, Nabi Taubah gitu ya. Tapi nanti ada khilaf apakah ini Nabi, apakah memang itu namanya atau memang itu sifatnya. Ala kulli hal, ini kita cukupkan sampai di sini. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Wal-Aqib. Ada 5 yang disebutkan langsung dari Nabi sendiri yang mengatakan. Annali asma, seperti itu. Itu yang faedah yang bisa kita ambil dari nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nama Nabi ini rupanya tidak berasal dari orang tuanya, apalagi dari ayahnya. Karena ayahnya itu sudah meninggal kapan? Semenjak di kandungan. Maka dalam hal ini tinggallah ibunya sama kakeknya. Yang kita kenal, yang populer dengan nama Abdul Muthalib. Jadi yang ngasih nama itu siapa kira-kira? Ibunya atau pamannya atau kakeknya? Atau siapa nama? Atau orang asing? Jadi yang ngasih nama tersebut adalah kakeknya Abdul Muthalib yang ngasih nama. Kenapa demikian? Ada beberapa sebab gitu ya, atau ada beberapa riwayat kenapa dinamakan Muhammad, tetapi kita cukupkan satu saja, yaitu dikarenakan
gini, nama Muhammad di kala itu nama yang paling asing. Di zaman Arab Jahiliyah, konon dulu itu nama yang paling asing, tidak populer. Kenapa demikian? Karena orang dulu menamakan anaknya itu ya apa namanya? Sesuai dengan nama leluhurnya. Dipakai nama leluhurnya. Jadi orang-orang dulu tuh berbangga-bangga dengan nama leluhurnya. Jadi dipakailah buat nama anaknya. Maka ketika Abdul Muthalib nih mengasih anak ini yang dari rahimnya Aminah, ibunya Nabi Muhammad, Aminah, itu dikasih dengan Muhammad. Sampai waktu itu orang Arab apa? Bingung, heran, kok ada namanya Muhammad? Ada namanya Muhammad ya, nama yang belum ada satupun ngasih nama Muhammad, yang nggak populer, yang nggak terkenal nama Muhammad, tapi dikasih nih sama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib termasuk orang pembesar di kala itu, termasuk orang pembesar di kabilah Quraisy. Makanya orang terheran-heran lah, orang pembesar kok ngasih nama Muhammad gitu ya. Maka apa kata Abdul Muthalib di waktu itu ya? Apa dikatakannya? Kurang lebih aradtu ayyahmidallahu fis samai wa khalqihi fil ardi. Itu harapannya dari kakeknya tadi. Di kakeknya mempunyai harapan yang sangat besar dengan anaknya, dengan cucunya ini. Apa harapannya? Semoga nanti anak yang lahir ini Allah dan penduduk langit memberikan pujian kepada cucu ini, kepada anak ini, dan orang-orang yang di muka bumi pun juga memuji Nabi Muhammad SAW. Mungkin barangkali itu keberkahan atau apa harapannya dari kakeknya tadi diijabah gitu ya oleh Allah. Nggak tanggung-tanggung, bukan hanya kita yang memuji Nabi Muhammad, sampai pemilik alam semesta pun yang menciptakan Nabi pun juga memuji. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Syufta, yusollu. Kita sudah mengetahui mana salawat Allah kepada Nabi, salawat malaikat kepada Nabi. Artinya salawatnya Allah as-sana fi malail a'la atau ar-rahmah. Berarti kan apa yang diinginkan oleh kakeknya tadi itu diijabah oleh Allah. Begitu juga bukan hanya Allah, bukan hanya malaikat, seluruh penduduk di muka bumi yang beriman kepada Nabi. Ya waktu mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Seperti itu. Berarti dari sini kita bisa mengambil ibrah ya bahwasanya apa yang tadi diharapkan oleh kakeknya itu dikabulkan oleh Allah. Maka dari sini juga kita juga bisa mengambilkan pelajaran juga bahwasanya yang namanya nama itu kelak kalau kita punya anak itu nama anak adalah merupakan doa dan harapan bagi orang tuanya. Maka jangan main-main kasih nama anak. Jangan nanti karena idola kita Lionel Messi, maka kasih nama anaknya Messi, gitu ya. Messi Al-Maidani gitu ya. Ronaldo ini kita Cristiano Ronaldo Al-Makassari ya kan. Ya enggak keren kali. Muhammad, nah kan enak Muhammad. Atau siapa? Muhammad Al-Fatih, nah kan lebih keren gitu loh, Mas, nama-nama orang-orang kafir yang dijadikan sebagai nama anak seperti itu ya. Tohib. Itu faedah dari bait yang pertama. Bait yang kedua ini yaitu namanya Muhammad. Lalu ayahnya. Lalu setelah itu An-Nazim menjelaskan kepada kita nama ayahnya di bait yang kedua ini. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah. Ayahnya adalah Abdullah. Dan Abdullah itu wafatnya ya apa namanya sebelum Nabi dilahirkan. Atau dalam bahasa lainnya Nabi ketika itu masih berada di kandungan atau berada di perutnya Aminah, itu ibunya. Dan dikisahkan waktu itu ya Abdullah beserta ayahnya yang bernama Abdul Muthalib dan para kabilah yang lainnya, kelompok-kelompok dari kabilah Quraisy ketika itu pergi safar ke negeri Syam. Biasa orang-orang Quraisy ya melakukan apa namanya safar entah ke Syam atau ke Yaman ya. Salah satu tujuannya untuk itu, untuk berdagang. Di jalan pulang kalau antum lihat tuh, misalnya ini Syam, di tengahnya Madinah, sini Mekah, gitu ya. Oh iya, Syam, Madinah, Mekah. Jadi kalau Mekah itu pasti lewat Madinah kan? Madinah dulu tuh namanya bukan Madinah, tapi namanya adalah Yathrib.
namanya Yasrib. Akhirnya ke Syam untuk berdagang. Ketika jalan pulang menuju ke Yasrib, sebelum ke Mekah kan otomatis melewati Yasrib kan. Nah, itu ayahnya itu yang bernama Abdul Muthalib memerintahkan Abdullah untuk ke Yasrib dulu. Untuk apa? Untuk berperang lah. Biasa perang-perang suku seperti itu. Tapi karena sakit akhirnya mati tengah jalan. Mati di tengah jalan. Makanya Abdullah itu dimakamkan di mana? Kota Yasrib. Di kota Yasrib. Disitulah nanti ketika Nabi di umur 6 tahun melakukan menziarahi makam ayahnya gitu ya, bersama ibundanya Aminah. Tengah jalan Aminah pun ikut meninggal dunia. Maka dalam hal ini Nabi kita termasuk yatim, bahkan yatim piatu semenjak kecil. Ini sebenarnya bukan apa ya? Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kenapa Nabi itu sama Allah diuji dengan diangkatnya atau dicabutnya nyawa ayahnya sama ibunya. Apa alasannya? Itu disebutkan oleh Syekh Mubarakfuri dalam kitab Rahikul Maktumnya. Jadi salah satu alasannya kenapa dicabut atau Nabi dijadikan yatim piatu itu agar Allah yang langsung mendidik. Itu salah satu alasannya. Salah satu alasannya agar Allah yang langsung mendidik Nabi Muhammad. Makanya Nabi yang mengatakan sendiri dalam hadisnya gimana? Kata Nabi, laqad addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi, laqad addabani rabbi. Sesungguhnya Rabbku yang telah mendidikku. Maka karena Allah Rabbku yang mendidikku langsung fa ahsana ta'dibi, maka langsung baik gitu ya. Akhlaknya, adabnya Nabi langsung baik. Karena langsung Allah yang mengajarkan Nabi. Gimana bunyinya hadisnya? Laqad addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu faedah yang kedua. Faedah yang terakhir, An-Nazim mengatakan abuhu Abdullahi minhu mufradu. Apa arti mufradu? Tunggal atau sendiri. Maka dari sini kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwasanya Nabi itu tidak punya saudara. Nabi tidak punya saudara. Tidak punya abang, tak punya kakak, tak punya adik. Jadi memang murni hasil dari Abdullah sama Aminah tadi, itu Allah cuma mengasihkan rezeki kepada mereka berdua, yaitu anak yang bernama Muhammad. Bernama Muhammad. Jadi Muhammad itu tunggal, Nabi Muhammad itu tunggal. Anak, apa bahasanya? Anak tunggal ya. Anak tunggal dari ayah yang bernama Abdullah dan ibu yang bernama Aminah. Minhu mufradu. Abuhu Abdullah, ayahnya bernama Abdullah, dan Nabi Muhammad itu anak tunggal. Minhu, dan darinya, min abihi tadi, itu mufradu, ya tunggal satu. Itu si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahib. Isya 19.23, sekarang 19.20. 3 menit lagi. Kalau ba'da azan, apa ini kegiatannya? Enggak, ba'da azan Isya. Kalian kapan makan? Mau ba'da haza? Langsung ba'da haza atau ba'da Isya? Ba'da Isya. Ya udah, bait yang ketiga ya. Nanti kalau azan kita break sebentar, ba'da azan kita lanjutkan sebentar aja. Lalu selanjutnya bait yang ketiga, waqala An-Nazim rahimahullahu taala, wa jadduhu Syaibatu Abdul Muttalib min nasli Adnana wa asluhul Arab. Bait yang ketiga, kurang lebih artinya seperti ini. Wajadduhu, kakeknya itu siapa namanya? Syaibah tuh. Bukan Abdul Muttalib. Tapi Syaibah. Abdul Muttalib itu lakop. Nanti akan kita sebutkan kisahnya. Kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Itu pun jadi populer. Enggak, populer bukan? Populer. Bahkan kalau kita menasabkan Nabi, kita katakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Betul nggak? Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kan seperti itu. Jadi kakeknya bernama Syaibah, lakopnya Abdul Muttalib. Min nasli Adnan, apa arti nasal? Dari keturunannya Adnan. Keturunan Adnan. Wa asluhul Arab, artinya berasal dari bangsa Arab. Nah, dari sini kita
bisa mengambilkan faedah, ada 3 gitu ya, ada 3 secara garis besarnya. Yang pertama jaddun Nabi, yang kedua berasal dari keturunan apa, lalu yang ketiga berasal dari bangsa apa. Tohib. Lalu untuk yang pertama jaddun Nabi, siapa namanya tadi? Syaibah. Lakopnya Abdul Muthalib. Sekarang kenapa bisa terjadi pergeseran? Pergeseran dari Abdul Muthalib menjadi Syaibah. Tahu nggak kisahnya gimana? Nggak tahu kan? Zam-zam. Gimana kisahnya? Jadi gini dulu kisahnya. Jadi sebenarnya Abdul Muthalib, Abdun itu apa artinya Abdun? Budak kan? Budaknya si Muthalib. Budak si Muthalib. Jadi konon dikisahkan ada pamannya Syaibah. Pamannya Syaibah. Siapa nama pamannya? Pamannya Muthalib. Ayahnya siapa nama ayahnya Syaibah? Namanya Hashim. Namanya Hashim. Hashim punya adik-beradik, salah satunya adalah Muthalib. Kan sama Muthalib, siapa Syaibah tadi, ditinggal mati juga sama ayahnya. Tinggal mati sama ayahnya. Lalu si Syaibah sama keluarga-keluarganya itu tinggal di Madinah. Sementara pamannya yang bernama Muthalib itu tinggalnya di kota Mekah. Jadi si Muthalib tadi itu pergi ke Madinah. Kenapa pergi ke Madinah? Salah satunya pengen bawa keponakannya, si Syaibah, pengen dibawa ke kota Mekah. Karena di Mekah itu pembesar Quraisy semua. Pembesarnya, ketua-ketua geng-gengnya itu ada di Mekah semua. Maka pengen dibawa. Dan Syaibah kecil itu diasuh oleh ibunya dan juga diasuh oleh paman-pamannya dari sebelah ibu. Paham ya? Sebelah ibu. Sekarang paman sebelah bapak ini yang Muthalib pengen bawa dia ke kota Mekah. Kan Mekah Madinah kan bukan jauh, bukan dekat. Bukan dari Binorong ke Banjarmangu. Tapi Mekah Madinah tuh jauh. Kalau antum pernah umroh nanti antum akan dapati jauh sekali Mekah Madinah. Dan dulu kan nggak kayak sekarang. Sekarang orang pakai bis, sekarang ada kereta cepat. Kalau dulu orang naik naik onta, belum lagi badai pasir kan seperti itu. Jadi ketika di perjalanan keadaan keadaan Syaibah sama pamannya tadi, tahulah kalau orang kena pasir tuh gimana? Badannya kotor, rambutnya itu mungkin amburadul kayak gitu. Jadi ketika sampai ke kota Mekah, orang-orang Quraisy itu melihat Muthalib sama membawa seorang anak. Dan orang Quraisy menyangka bahwasanya si Muthalib itu beli budak di Madinah. Paham nggak sampai di sini? Beli budak di Madinah. Perkiraannya orang-orang Quraisy tadi, orang-orang ahlu Mekah itu. Maka diteriakannya, ya Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib. Padahal itu adalah Syaibah, keponakannya sendiri. Tapi karena tadi penampilannya amburadul, kucek-kucek, nggak mandi, kotor, dianggap itu budaknya si Muthalib. Maka dipanggil ya Abdul Muthalib. Sampai detik ini dipanggil Abdul Muthalib. Nggak berubah itu lakopnya. Lakop. Cuman panggilan orang-orang orang-orang ahlu Mekah kepada Syaibah. Tapi nama Syaibah sudah tergeser menjadi Abdul Muthalib. Syuftah? Gitu tuh. Jadi kita orang thalibul ilmi itu harus tahu yang kayak gitu. Jadi jangan hanya tahu Abdul Muthalib, tapi Syaibah, nama asli kakeknya itu Syaibah. Digelari Abdul Muthalib dengan kisah yang tadi. Paham Tom? Azan. Azan dulu, azan. Kita break dulu sebentar, azan. Baik, kita mulai sebentar aja menjelang iqomah. Jadi dari bait yang ketiga itu ada 3 faedah yang bisa kita dapati. Yang pertama, siapa nama kakek Nabi? Sudah disebutkan tadi nama aslinya adalah Syaibah, dilakopkan dengan Abdul Muthalib. Lalu sekarang masuk pembahasan yang selanjutnya yaitu naselnya Nabi. Itu Nabi ini keturunan siapa? Jadi keturunan Nabi Muhammad itu kalau ditarik ya sampai kakek-kakeknya itu maka sampai ke Adnan. Sampai ke Adnan. Dan Adnan itu
dari Nabi sampai kakeknya Adnan itu para ulama sirah sepakat bahkan ijma, nggak ada perbedaan sama sekali dari Nabi sampai Adnan. Adapun nanti dari Adnan sampai Nabi Ismail, Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim, Ibrahim sampai Adam itu masih diperselisihkan. Apakah ada mungqati, apakah ada yang nggak benar gitu ya. Tapi dari Nabi Muhammad sampai Adnan itu bahkan diijmakan oleh Ibnu Katsir sama Ibnu Hajar. Ijma gitu ya. Siapa nama Nabi Muhammad kalau kita tarik sampai Adnan disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'ad bin Adnan. Dan Adnan itu adalah keturunannya siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Dari Adnan nanti sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam itu masih diperselisihkan nasabnya gimana. Apakah ada terputus, apakah nggak sahih. Tapi dari Muhammad sampai Nabi Muhammad sampai Adnan, kakeknya yang bernama Adnan tadi itu sahih. Bahkan diijmakan oleh para ulama sirah. Paham tum? Seperti itu. Makanya kita sering mendapati atau sering beberapa keadaan kita mendengarkan Nabi itu dikatakan An-Nabiyyu Al-Adnani atau Muhammad Al-Adnani, nisbat kepada kakeknya tadi Adnan, menunjukkan Nabi Muhammad itu keturunan siapa? Adnan. Paham tum? Yang ketiga al-asal. Al-asal di sini adalah berasal dari apa? Berasal dari bangsa apa? Maka dikatakan oleh An-Nazim wa asluhul Arab. Berasal dari bangsa Arab. Karena kalau kita tarik tadi sampai ke atas, sampai Ibrahim, Ibrahim itu kan dijuluki apa? Dijuluki Abun Nabi nggak? Ayahnya para nabi kan? Dari Nabi Ibrahim itu kan, Nabi Ibrahim kan menikah dengan dua perempuan ya. Yang pertama siapa nama istrinya? Sarah. Yang kedua, Hajar. Kan Sarah waktu itu kan masih istilahnya apa? Istilahnya ya belum Allah kasih rezeki lah ya, belum Allah kasih rezeki. Akhirnya kan Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Lahirlah anak yang bernama Ismail. Lalu beberapa tahun kemudian dari Sarah lahir anak bernama Ishak. Kalau kita lihat jalurnya siapa? Jalur Ismail itu Arab, itu bangsa Arab. Karena ada kecemburuan Sarah kepada Hajar karena sudah hamil, kan diasingkan. Nabi Ibrahim waktu itu mengasingkan Hajar ke kemana? Ke Mekah. Di situ lahir nanti siapa namanya? Ismail. Ismail itulah istilahnya apa? Dari bangsa Arab. Paham tuh? Sementara Nabi Ibrahim balik lagi ke mana? Negeri Syam. Setelah itu Sarah hamil, lahir Ishak, Ishak lahir Yakub. Sinilah keturunan Bani Israel. Gitu ya. Jadi Bani Israel itu dari keturunan jalurnya Yakub, Ishak. Ketemu nanti muaranya ke Nabi Ibrahim. Sebenarnya ya dari sini Arab sama Bani Israel itu satu leluhur. Siapa leluhurnya? Nabi Ibrahim. Kalau kita orang Melayu leluhurnya siapa? Adam ya. Ya pasti Nabi Adam, leluhur kita semua Nabi Adam. Dia bisa dimengerti nggak? Paham ya? Jadi bangsanya Nabi Muhammad itu ya berasal dari bangsa Arab, seperti itu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu bait yang ketiga. Insya Allah hari Rabu kalau nggak ada halangan kita lanjutkan lagi untuk bait yang selanjutnya, karena 1 menit lagi ya iqomah, seperti itu. Wallahu taala alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.